teman-teman, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita update lagi ya hari ini untuk price Bitcoin dan Ethereum kita. Kita lihat ya di grafik ini, kita masih melihat Bitcoin masih konsolidasi di antara garis ini ya. Kalau kita lihat kalau di time frame 1 jam ya. Time frame 1 jam ini pertama-tama kita mau perbaiki dulu, sebentar ini hapus ya. Oke, kita mau perbaiki dulu garis resisten kita ya, karena ini dari kemarin kelihatannya mau breakout tapi nggak breakout, berarti garis resisten kita perlu kita revisi dikit. Nah, kita bisa tarik seperti ini dikit. Nah, begini ya, ini masih tercover kan, mereka punya resisten yang di atas ini. Dan sekarang kita di bawah sini lagi menguji resisten berkali-kali dan sempat terjadi beberapa kali rejection ya. Dan semalam pas tengah malam waktu kita ini dia sempat breakout pump seperti ini tapi langsung rejection gila-gilaan. Ini yang terakhir tentang Facebook itu ya, kan ada desas-desus Facebook tuh beli Bitcoin ya untuk portofolio mereka, dan ternyata waktu ini diumumkan ternyata tidak ada Bitcoin dalam portofolio mereka, akhirnya malah langsung dump gitu ya. Tapi bagusnya meskipun itu bad news kan hitungannya ya, bad news ya, tapi hanya turun koreksi dari fake pump ini aja gitu, jadi istilahnya dia nggak langsung turun ke bawah sini, enggak gitu ya. Artinya harga support Bitcoin masih bisa berhasil bertahan. Nah, ini resisten kita sekarang di sini, dan kita bisa buat juga support ya, support di kurang lebih di sini gitu ya. Nah, di sini ada falling wedge berarti ya. Ada falling wedge di sini. Kemungkinan kita kalau falling wedge begini, kemungkinan besar kita akan breakout ke atas gitu ya. Kayaknya setelah kita sekali lagi turun ini untuk menguji support ini support ini belum teruji sama sekali ya dari kemarin ya. Artinya kalau kita berhasil menguji support dan mempertahankan support ini, harusnya kita sedikit lagi akan breakout ke atas ya. Dan untuk breakout ini kita mau targetin berapa? Paling enggak target pertama ya di resisten inilah ya, 56k ini kira-kira ya. Kira-kira di sini resisten, atau bisa juga resisten yang white yang kemarin ini ya, kan ini cocok juga, ada beberapa resisten. Ini boleh juga menjadi resisten pertama, tapi ini kecil lah ya resisten ya, kita bolehlah mengabaikan ini, anggap aja ini bukan resisten lah ya, ini hanya bouncing biasa. Resisten yang perlu kita perhatikan seperti yang kemarin, yaitu di mulai 57,5 ini ya, boleh kita perhatikan ini ada resistance. Nah, tapi sebenarnya kalau dari sini kita bisa mengambil sebuah pola, yaitu pola bull flag ya. Pola bull flag seperti ini bisa ya, kita anggap ini sebagai pola bull flag. Ini konservatif aja, kita ambil begini, kita nggak ambil sampai bawah ya, kita ambil aja seperti ini. Lalu kita bisa taruh seperti ini ya. Nah, atau beginilah, karena kita kan breakoutnya di bawah. Nah, di sini ya di 57.000 masih make sense semuanya ya. Intinya kita harus memperhatikan daerah 57,5 sampai 58k ini. Ini kemungkinan menjadi titik resisten ya. Cocok juga dengan Fibonacci kita ini ya. Kemungkinan besar setelah Bitcoin menyentuh 58 ini, kemungkinan besar akan turun lagi ya. Kemungkinan besar turun dulu untuk menguji support ini kembali dulu, konsolidasi dikit, akhirnya akan breakout. Kemungkinan seperti itu skenario yang gue pikirkan yang harusnya bisa terjadi. Oke, itu aja untuk Bitcoin. Ethereum juga kita bahas. Ethereum sangat kuat ya, dia hampir tiap hari membentuk all time high ya. Kita lihat kalau di candle harian ya. Nah, candle harian kita lihat tiap hari dia bentuk candle hijau ya, artinya kan hampir tiap hari ini all time high. Ini udah 2788, buset, luar biasa ya.
sebentar lagi mencapai target kita yaitu di 3069. So far so good ya, gue nggak melihat ada hal yang bisa membuat Ethereum ini ngadat ya. Kemungkinan paling koreksi dikit ya, itu wajar ya, tapi akhirnya akan naik terus sih sebenarnya menurut gua ya. So far so good untuk Ethereum. Selamat untuk yang udah membeli Ethereum, di hold aja Ethereumnya, paling nggak hold sampai 3000 ini menurut gua sih ya. Ini price structure-nya masih bagus, bahkan untuk MACD nya ini ya, MACD-nya baru aja mulai ini ya, baru aja bullish cross ke atas. Lihat ini merah, histogram merahnya ini naik ke atas ya, berarti kan selling pressure-nya itu makin berkurang dan buying pressure-nya semakin naik ya. Ini histogram berikutnya kemungkinan besar kan naik lagi, ini naik lagi gitu ya. Jadi ini menurut gue sangat bagus untuk Ethereum. Hampir semua sinyal menyatakan ini adalah bullish ya. Paling adalah satu yang agak mengkhawatirkan, yaitu di sini ada bearish divergence ya. Kita lihat di sini RSI-nya masih kurang kuat ini ya. Ini RSI-nya harus tembus lagi naik ke atas nih ya. Harus tembus naik ke atas begini nih supaya bullish divergence-nya tidak terjadi ya. Tapi kalau RSI-nya segini aja, kemungkinan besar berarti Ethereum bisa koreksi dulu ya. Paling hanya ini nih hambatannya nih, ada bearish divergence di sini ya. Teman-teman harus hati-hati. Yang udah hold aja, tapi kalau beli untuk buy gue nggak sarankan di sini ya. Kalau mau buy tetap di titik ini sih ya. Ini posisi buy pertama yang bisa kita beli. Tapi ini bukan support kuat sih ya. Ini bukan support kuat di 2648 ini, tapi ini bukan support kuat. Support kuat adalah di sini ya, 2548. Ini support kuat. Ya, teman-teman kalau mau beli Ethereum boleh coba beli di sini gitu ya. Nah, satu koin lagi yang gue lihat menarik sekali yang lagi pump sekarang, BNB ya. Ini BNB kita lihat udah breakout dari symmetrical triangle kita yang kita bicara kemarin ya. Tapi ini kita juga masih tetap harus hati-hati ya. Ini kita bisa anggap ini breakout, oke, betul ya. Tapi kita juga harus memikirkan bahwa ada kemungkinan skenario ini adalah ascending triangle seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Bisa aja ini bukan symmetrical triangle tapi ascending triangle gitu ya kan. Nah, seperti ini ya. Kita bisa gambar seperti ini atau kita turunin dikit seperti ini ya. Tapi anggaplah seperti ini ya. Kita anggap ini belum breakout ya. Kita cari aman aja. Ini harganya sekarang udah 604, ini luar biasa ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita melihat ada pergerakan luar biasa naik seperti ini, berhasil close di atas ya, kita harus incar retestnya ini ya. Retest ini kalau berhasil ya udah nggak ada yang bisa menghalangi ya. Ini BNB akan langsung pump terus, naik terus ke atas ya. Nah, target harganya di antara dua ini nih ya, 755 sampai 780 ya. Anggaplah 750 ini dulu lah ya. Ada dua resisten ya. Tergantung kita bagaimana gambarnya. Apakah symmetrical triangle atau ascending triangle seperti ini. Dua-duanya bagus ya. Kita tinggal lihat dia akan gerak kemana BNB ini ya. Kalau misalnya ini terjadi rejection nggak masalah ya, nggak perlu panik. Ini 532 harusnya bisa menjadi support yang kuat dan akhirnya akan naik terus seperti ini ya. Ini kemungkinan besar seperti ini BNB ya. Gue belum terlalu senang banget, bisa aja ini ascending triangle soalnya. Nah, sekarang gue mau bahas satu koin ya. Satu koin ini menarik banget. Dalam beberapa hari ini gue kaget ya, ada pemain-pemain atlet profesional yang namanya itu udah besar ya, tiba-tiba mempromosikan koin ini gitu ya. Gue kaget, ini hebat juga ini. Ibaratnya kan mereka kan di endorse gitu ya, tapi mereka nggak kaleng-kaleng gitu loh. Pemain bolanya itu
atletnya tuh gak sembarangan gitu ya, benar-benar kelas internasional. Yaitu koin apa? Koin Zilliqa ya. Koin Zilliqa, kita lihat aja per kemarin mereka promo itu langsung pump gila-gilaan ya. Siapa sih, kayak gimana sih? Nah ini twitternya nih, ini Ruben Dias lo ya. Lihat tuh, ini verified lo ya, Ruben Dias tuh, pemain Manchester City tuh, nge-tweet soal Zilliqa men. Ya dibikinin video lah gitu apa Zilnya tuh ya, ada hashtagnya Zilliqa Football Stars gitu ya. Siapa lagi nih, Diego Costa tuh ya, tuh, asli ini ya, benar-benar ini ya, bukan hoax tuh apa ini ya. Sampai Joao Felix gitu ya, waduh pemain ATM, ada 2 pemain gitu ya. Terus gue tahu lagi ada siapa, ada si James Rodriguez ya, yang Everton itu ya, pemain buangan dari Madrid itu. Jadi intinya Zilliqa lagi promo gila-gilaan pakai endorse ke pemain bola yang kelasnya nih bukan kaleng-kaleng gitu ya. Jadi ada apa sebenarnya? Kayaknya Zilliqa ini mau luncurkan project gitu ya. Kalau kita tinggal lihat aja di Twitter dia tuh, lihat tuh, ini James Rodriguez ya kan, Diego Costa tuh, lihat aja ya. Menurut gue nih koin akan pump ini ya, promonya menurut gua nggak main-main gitu. Ada apa sih sebenarnya? Nah mereka bilang akan menyediakan blockchain baru, akan ada pengumuman baru gitu, ada strategic partnership juga gitu ya dengan Chinese market gitu-gitu ya. Ya intinya gitulah, secara fundamental Zilliqa ini juga bukan koin jelek ya, ini koin yang udah lama gitu ya, bukan koin kaleng-kaleng. Zil itu ada di posisi mana ya, nomor berapa nih, kita search aja ya. Nomor 59 gitu ya, tuh bagus ini ya. Kita udah melewati all time high-nya si Zilliqa ya, dan kita sekarang belum terlalu pam-pam banget untuk Zilliqa ini, dan dia berhasil mempertahankan support dia di sini ya. Lihat ya, ini ada resisten dan sekarang menjadi support. Ini benar-benar sehat gitu ya, apalagi dia ada promo-promo seperti ini ya. Menurut gue nih nggak kaleng-kaleng loh ya. Baru pertama kali gue lihat, bahkan bisa dibilang ya, ini pemainnya benar-benar nggak kaleng-kaleng loh ini. Jadi kalau kita lihat lagi, kita lihat untuk analisisnya ya, secara technical analysis kita bisa tarik ya trendline ya. Di sini kondisi ini cukup jelas ya. Ini ada resistance seperti ini. Oke. Lalu sebenarnya di sini ada support seperti ini ya. Kita bisa lihat ya. Ada support seperti ini, dan kemarin waktu BTC Dam dia breakdown ya, tapi langsung recover naik seperti ini, cukup bagus ya. Tapi sebenarnya turun ini juga dibilang downtrend enggak. Kenapa? Karena dia nggak tembus moving average yang ini gitu ya. Dia nggak tembus moving average yang 200 ini gitu. Ini masih kuat gitu ya. Dan secara Fibonacci pun kalau kita tarik ya sebelum mulai pump sampai sini, nah kita lihat ini berhasil mempertahankan supportnya ya di 0,5 ini ya, cukup bagus ya. Bahkan dia nggak jebol untuk ngetes 0,618 ini pertanda yang bagus untuk ZIL ya. Ini bagus banget menurut gua, koin ini bagus banget gitu ya. Dan sekarang ZIL-nya harganya udah balik lagi ke ascending channel ini. Menurut gua habis ini ada kemungkinan bisa pump gede-gedean gitu ya. Apalagi ini udah ya, ini tadi support udah. Kalau kita tarik seperti ini untuk mencari target price di atas, nah kita lihat ya, ZIL ini udah berhasil breakout di atas 618 ini ya, udah berhasil breakout di atas 618 ini. Cuma sayangnya waktu dia mencoba tembus ini memang ada resisten ya. Selain Fibonacci ini kita ada resisten sekali di sini ya, beberapa kali bahkan ya, 2 kali resisten di sini ini juga ada resisten lagi ya kan. Nah ini di rejection, sekarang lagi mencoba support ini yang pas sekali dengan ascending channel kita ini gitu ya, dan dia berhasil rebound 2 kali, berhasil rebound di sini. Kita lihat di candle harian ini ya, ini sangat bagus gitu ya.
Ini bagus banget kayak gini, kita lihat ya. Dan kemarin kita membentuk bullish divergence, kita lihat nih, pokoknya mantep deh ini chartnya ya. Ini harga turun ya, meskipun selisihnya dikit ya, tapi RSI-nya tuh ada perubahan gitu. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih, kalau dia dalam 1-2 hari ini anggaplah dia konsolidasi ya, asal dia mempertahankan di ascending channel ini ya, menurut gue dia akan break all time high dia dan naik lebih jauh lagi. Dan target dia adalah paling enggak di sini ya, 0,33 ini ya. Menurut gue ini sangat likely untuk dicapai oleh ZIL ini, apalagi kalau dia sampai break ascending channel ini gitu ya. Kira-kira itu aja. Koin ini bagus banget menurut gua ya, jangan sampai teman-teman nggak prepare koin ini ya. Gua pribadi udah prepare koin ini cukup lama juga, lumayan ada aset di Silika ini koin lama ya, dan gua cukup kaget tiba-tiba dia bikin apa tuh namanya, pengumuman seperti ini ya, Dream Team tuh, The ZIL Dream Team. Waduh, mantep ini, keren banget ya. Ini teman-teman yang suka bola tuh, lihat tuh PP tuh. Waduh, mantep ya. Ada PP, Diogo Jota ya. Itu ini James tuh, James yang tadi gue bilang ya, Diego Costa ya. Ini bukan pemain kaleng-kaleng, Falcao tuh, ya udah pensiun juga tuh ya. Ruben Dias. Lihat videonya ya, seneng gua tuh. Renato Sanchez ya, pemain Munchen ya. Raul, oh baru tahu gue juga Raul gitu ya. Oke, Lord Navas tuh, kiper PSG tuh ya. Waduh, mantep ya, benar-benar mantep ini ya. Gue benar-benar excited banget ya untuk ZIL ini ya. Kalau secara TA cukup bagus ya, fundamental lagi ada berita kayak gini ya, optimis banget lah ZIL ini masa depannya cerah. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kira-kira kalau bisa berguna, teman-teman boleh like, komen, dan subscribe, di share ke teman-teman lain supaya bisa berguna bagi cryptocurrency Indonesia. Itu aja untuk hari ini. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.